Oke, selamat sore. Kita punya waktu sampai sekitar jam 6 kurang ya. Jadi jam 6 kurang 5 barangkali ya azan. Kemudian kita break sampai jam 6.30 kali ya. Kemudian terusin lagi 6.30 sampai jam 7 ya. Jadi breaknya 30 menit di tengah. Soalnya kagok. Oke. Kalau ada apa-apa silakan tulis di chat. Bentar. Ini tadi passwordnya salah, alas ya. Jadi saya nggak bisa masuk. Oke, ini ceritanya cuman ngasih tahu dulu ininya dulu ya, jamnya. Yang benar jam 5 sampai jam 6 kurang sampai azan. Saya harus buka dulu puasa. Sholat maghrib. Terus jam 6.30 kita mulai lagi sampai jam 7. Jam 7 selesai. Gitu ya. Oke, kita akan share ini dulu. Mudah-mudahan nggak masalah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau ada apa silakan ditanya di chat ya. Oke. Ini kuliahnya ada di sini. Bentar. Ini kuliahnya belum selesai dibikin, jangan khawatir nih karena kuliahnya judulnya baru, ethical hacking. Jadi kepaksa saya bikin baru. Nah ini dia. Oke. Kuliahnya saya posting aja. Silahkan masuk di open course itts.ac.id. Nah, course ID-nya 103. Tapi habis ini belum selesai, belum saya bikin bank soal, jadi belum ada kuis. Mudah-mudahan dalam waktu 2 mingguan kuisnya sudah mulai ada. Saya posting dulu ya. Itu URL-nya, yang penting nomor ID-nya yang di ujungnya ya. Nomor ID-nya 103. Itu ethical hacking. Oke. Kuisnya belum ada. Kuisnya lagi dibuat. Soalnya masih sedikit, jadi belum saya buka kuisnya. Kasih waktu, mudah-mudahan dalam 2 minggu sudah mulai bisa dibuka sebagian kuisnya. Kalau boleh saran, kerjain kuisnya pas dibuka. Soalnya kalau kuisnya baru dibuka, soalnya masih sedikit, jadi kemungkinan Anda dapat nilai bagus tinggi banget gitu ya. Jadi buat lulusnya jadi gampang. Kerjain kuis sampai UTS UASnya dari sekarang gitu ya. Ini masih kosong, belum ada UTS UAS juga, masih belum ada kosong. Saya kasih gambaran dulu kuliahnya ya. Yang pertama adalah pengantar ethical hacking, kemudian metode untuk melakukan pentest, kemudian metode untuk melakukan mata-mata atau mencari informasi, mengumpulkan informasi. Kemudian lebih detail lagi bagaimana melakukan scanning dan melakukan lebih dalam dari sasarannya. Enumeration tuh ngelihat lebih dalam dari sasarannya. Terus bagaimana kita mengeksploitasi. Kemudian bagaimana melakukan web hacking, ada 2 kali pertemuan di sini. Tapi ya kalau bisa cepat ya dijadiin 1. Kemudian kita akan untuk login open course bikin lagi, nggak sama e-learning. Open course bikin lagi. Ini mesinnya beda sama e-learning, jadi beda mesin, jadi harus bikin lagi ya untuk open course. Jadi Mbah Dukun ini mah bukan Mbah Dukun, ini mah kalau Mbah Dukun tuh AI Mbah Dukun beneran. Kalau ini bukan Mbah Dukun, ini jadi tukang rusak. Oke. Web application hacking kita ada 2. Kemudian ngejebolin password, bagaimana bypass autentikasi, kemudian jebolin wireless, Soceng, social engineering, bagaimana kita naikin privilege, kemudian post exploitation sesudah kita jebol si server, bagaimana kita maintain akses ke situ. Juga mungkin akan dikasih lihat tentang mobile hacking. Cuman susah ini ngasih lihatnya mobile hacking, kumaha caranya ya. Ya, Soceng mengerikan. Tapi ini ethical hacking ini dipakai buat ini ya, jangan dipakai buat nyusahin orang ya.
Ethical hacking ini dipakai buat ini yang record on off dulu nih. Jadi ethical hacking ini dipakai buat ngetes sistem, apakah sistemnya bisa dijebol atau kagak. Jangan dipakai buat nyusahin orang, gitu ya. Masuk neraka urusannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ikutan pertandingan CTF lah, kira-kira kayak gitu. Cuman yang terakhir ini susah-susah gampang sih sebenarnya. Kalau udah sering ngerjain ya gampang, kalau belum pernah ya susah, kira-kira gitu. Oke, kebayang ya, ini makhluknya. Nah, kalau Anda masuk sini seperti biasa, di sini untuk dapat nilai A, kalau mau enak nulis buku aja, nggak usah ujian, dah selesai. Kalau mau lebih enak lagi, nulis paper jurnal, nggak usah ujian, nggak usah nulis buku. Oke, ini tapi lebih gampang nulis buku sih. Tapi dengan kondisi saya belum nyiapin soal yang banyak, mungkin ngerjain soal lebih enak. Cuman nanti tunggu 2 minggu lagi paling baru saya buka. Soalnya lagi dibikin. UTS UAS kuis soalnya belum ada semua, jangan khawatir. Jadi kuisnya semua modul ada kuisnya. UTS UAS juga ada kuisnya, soalnya lagi dibuat. Nih saya kasih lihat lah kalau mau tahu. Nih, Bang soal. Mampus lu. Saya masuk ke bagian kategori soal. Ini soalnya lagi dibikin. Jadi pengantar ethical hacking baru ada 64, metode pen testing baru 56, cari informasi 32. Jadi saya targetin masing-masing ada 100 soal minimal. Ini ada sekitar 14 modul. Ini kan masih 0 nih, Soceng masih 0, proses 0 nih, masih banyak yang 0 nih. Yang ini masih udah mulai lumayan di sini. Cuman minimal harus ada 100 soal sih. Masing-masing ini ada 100. Jadi kalau ada 14 modul, 14 kali 100 berarti ada 1400 soal. Soalnya masih kurang banyak. Ngehack open source, ngapain dapet ngehack open course? Udah bikin buku aja, nggak usah dihack. Langsung saya kasih A. Atau kalau nggak gini lah, paling enak inilah. Ini aja dah. Kalau mau gila mah. Saya bisa gila soalnya, bisa ngaco. Tukur sertifikasi, ya boleh, maksud saya tukur sertifikasi. Nih, ini kan banyak sertifikatnya ya. Nih, simulasi pen testing lengkap. Oke, banyak yang simulator buat pen test, banyak lah. Ada di mana nih? Wish, wah ini cuma cerita doang. Situs-situs kayak Try Hack Me gitu-gitulah. Jadi kalau bisa dapat sertifikat, kalau yang sertifikat yang biasa aja ya cuman kuis-kuis segala macam. Cuman kalau sertifikatnya keren banget ya saya UTS nggak perlu, UAS nggak perlu, jadi bisa ditukar lah, bisa nego-nego sertifikatnya mau ditukar sama nilai yang mana. Kuis, UTS, UAS, nggak bisa satu sertifikat satu kuliah. Jadi masing-masing sertifikat gantiin kuis ya. Kuis, UTS, UAS, mau yang mana yang diganti. Gitu ya. Jadi boleh gantiin sertifikat, boleh. Apalagi kalau udah juara nasional gitu, ya oke lah, bisa UAS-nya 100, UTS-nya sertifikat yang lain lagi. Boleh. Jadi nggak usah dihack lah, ngapain dihack lah, capek. mendingan ganti pakai sesuatu yang keren-keren gitu ya. Oke. Cuman kalau mau nulis buku saya lebih suka kalau nulis bukunya terbit dapat royalti kan, ya duitnya buat situ dah. Saya nggak minta duit. Sekedar informasi aja, satu buku duitnya sekitar 3 juta sampai 5 jutaan lah. Nggak usah buat saya, buat lu pada lah. Lumayan kan buat beli combro kan, bisa lumayan setahun kali buat beli combro. Oke, beres ya. Ini urusan buku sama nilai. Terus sekarang kita masuk, jadi ini materinya ya. Jadi ada pengantarnya, ada metodenya, terus langsung detail teknik-tekniknya di sini. Kemudian terakhir adalah CTF-nya. Tapi CTF-nya sih sebenarnya cuma ini teori doang.
Prakteknya saya pakai fullenhub.com sih ntar nih. Oke. Sekarang kita masuk ke pengantarnya. Pengantar hacking. Ini teori banget ini mah, garing sekali, tapi perlu dikerjakan supaya Anda sedikit bertanggung jawab. Masuk ke definisinya ethical hacking. Ya, definisi ethical hacking. Oke. Ethical hacking tuh hacking. Ya hacking lah. Buat tujuannya terutama untuk identifikasi sama memperbaiki hole, kerentanan keamanan. Bisa di sistem komputer, jaringan, aplikasi. Jadi kayak dokter lah, buat meriksa pasien, buat cari penyakitnya apa. Jadi kira-kira ethical hacking dokternya komputer, cari penyakit di dalam sistem dan sebagainya. Dia nyari, nanti yang ngobatin si admin sih. Tapi kalau dokternya punya ilmu buat ngobatin sekalian ya syukur, alhamdulillah. Kenapa kita perlu belajar ethical hacking? Supaya kita bisa mencegah serangan. Kita tahu bagaimana cara serangan itu dilakukan. Kita bisa bikin sistem lebih aman. Cuman hati-hati ya, bukan hati-hati maksudnya gimana ya? Karena ini contohnya saya aja ke saya sendiri lah. Saya orangnya jadi paranoid. Jadi nggak berani akhirnya, karena tahu bagaimana orang nyerang. Kadang-kadang terkagum-kagum sama orang-orang yang lebih berani daripada Ono gitu. Misalnya lebih beraninya tuh kayak gini, posting seenaknya di Facebook, posting seenaknya di media sosial, karena Ono tahu bagaimana caranya hacker itu kerja segala macam. Nggak berani saya posting sembarangan kayak gitu akhirnya. Jadi itu efeknya ke diri sendiri sih, kayak gitu sih. Terus kalau ada orang posting kayak punya insting gitu loh, udah punya insting, ini kayaknya ini orangnya ngaco deh. Jadi ada insting-insting kayak gitu dari postingan orang bisa kita tahu ini kayaknya ngaco, ini kayaknya nggak bener gitu. Jadi itu ada instingnya keluar gitu ya. Teman, kalau secara formalnya sih ningkatin awareness ya, kira-kira kayak gitu ya. Kalau bisa sih sering latihan aja, sama sering ngobrol sama orang, akhirnya bisa instingnya keluar sih, diasah. Jadi pertama mencegah serangan. Oke. Jadi waktu akhirnya dengan kemampuan seperti ini, waktu kita ngembangin sistem, kita bikin aplikasi segala macam, kita tahu orang akan nyerangnya seperti apa. Jadi kalau kita bikin aplikasinya jadi lebih tahan banting, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan untuk kerjaan ethical hackingnya sendiri sih. Kemampuan ini memang dibutuhkan untuk semua kerjaan kita, gitu ya. Kita jadi punya insting, ini orang bakal ngobok-ngobok sistem kita kayak gimana. Jadi waktu kita bikin sesuatu jadi lebih bagus gitu. Terus untuk memperbaiki sistem, kita bisa nemuin memperbaiki kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh hacker yang jahat. Kira-kira kayak gitu ya. Ini ngomong jujur dulu ya, terus terang dulu. Saya dapat ilmu ini bukan karena saya belajar hacking, bukan saya belajar cybersecurity, enggak. Jadi Ono tuh nggak belajar hacking, nggak belajar cybersecurity, tapi Ono belajar cara bikin jaringan, ngeset firewall, ngeset ini itu, bikin sistem operasi, bikin aplikasi, ngompil sendiri. Waktu melakukan itu semua, akhirnya tahu dong cara sistem itu bekerja. Waktu ngerti cara sistem bekerja, akhirnya tahu kelemahan sistem. Jadi kalau Ono kebalik sih sebenarnya. Bukan dari teknik hacking saya ngerti kelemahan sistem, justru kebalik, karena saya bikin sistemnya, jadi saya tahu kelemahannya. Kira-kira kayak gitu. Itu metodenya Ono. Makanya waktu ngajar-ngajar seperti cybersecurity, ethical hacking segala macam, cara berpikirnya Ono dibalik sih sebenarnya. Tapi sebetulnya Ono bekerjanya dari bikin sistemnya, bukan ngehacknya gitu. Sebagian besar orang belajar dari ngehacknya. Kalau si Ono belajarnya dibalik sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini perlu, kenapa kita perlu meningkatkan keamanan cyber. Jadi kalau semua sistem aman, nggak ada yang dihack, dunia itu mudah-mudahan lebih aman. Atau semua sistem itu susah dihack, hacker jadi nggak bisa masuk. Soalnya gini cara berpikirnya, kalau sistem itu jebol, ada sistem jebol gitu ya,
hackernya masuk ke sistem itu, hacker bisa pakai sistem itu buat batu loncatan, buat nyerang yang lain. Itu jadi masalah besar. Jadi kalau banyak sistem yang jebol, sistem kita yang paling bagus sendiri, yang nyerang banyak dari mana-mana, sistem kita bisa kolaps juga karena diserang dari mana-mana. Kira-kira kayak gitu. Jadi keamanan itu bukan masalah satu komputer aja sih sebenarnya. Keamanan itu harus seluruhnya aman gitu. Sebenarnya ngelihat jebolnya itu gampang banget sih. Ini kalau ngomong jujur terus terang sih banyak banget yang jebol hari ini sih, asli. Serem. Jadi untuk belajar ethical hacking perlu apa? Kalau bisa tahu dasar-dasar keamanan informasi, keamanan jaringan, keamanan sistem operasi. Jadi dasar keamanan komputer tahu. Kalau udah pernah ngambil kuliah cyber security, mudah-mudahan masih nempel gitu. Nah, kita perlu juga belajar jenis-jenis serangan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Cuman yang akan dijelaskan di ethical hacking ini mungkin yang kompleksnya nggak terlalu banyak karena waktunya juga sempit. Cuman kalau ada waktu ya kita coba-coba lah eksperimen. Ini jujur dulu ya, sebagian saya lagi belajar sih. Kan Ono juga nggak ahli-ahli amat karena teknik-tekniknya gila-gila sih. Jadi kalau ada yang punya saran apa ya saya sih open aja sih gitu ya. Jadi jenis serangan yang dipakai bisa macam-macam. Sekarang kita juga perlu belajar tool buat hacking. Paling enak buat belajar tool hackingnya ya dari Kali Linux sih, karena itu udah siap pakai semuanya. Kemudian kita perlu belajar metode untuk melakukan testing tadi. Hackingnya metodenya seperti apa. Jadi nggak hacking tuh nggak kita tuh ada software kita tool buat hacking kita jalanin langsung jebol sebelah sana, kan nggak juga sih. Jadi kan prosesnya bertahap. Nah ini banyak pimpinan birokrat bos nggak ngerti. Ini masalah nih sebenarnya. Jadi kebanyakan bos, jadi misalnya Anda lulus kerja gitu ya, banyaknya bos sih kagak ngerti giniannya. Dia pikir untuk hacking cuma nginstall satu softwarenya namanya hacking, diinstal, dijalanin, langsung jebol. Ya enggak kan ya, itu banyak banget kan tool-toolnya. Ya, metodenya juga bertahap. Jadi ini perlu belajar gitu ya. Terus yang paling penting adalah etika. Nah bedanya antara yang ada etika sama yang ada etika yang dengan yang tidak ada etika, bedanya di izin sama sopan santun, kira-kira itu. Kalau yang tidak ada etika tidak pakai izin, kalau yang tidak ada etika nggak ada sopan santun, hajar bleh gitu, kira-kira kayak gitu. Jangan khawatir, ini serius ya, ini bagian ini serius, beneran serius, ini serius. Ini kejadian soalnya yang lapor ke saya orang Astra, orang IT-nya Astra. Jadi mereka lapor ke saya kira-kira gini, Pono, itu anaknya pinter tuh. Jadi ini anak lulus di open course cyber security, kemampuan hackingnya oke banget, harus diakui dia anak hacker jagoan banget. Di open course sih mungkin dia kerjanya cuma sebentar aja udah dapat nilainya udah bagus, gitu ya. Ngelamarlah dia ke Astra. Di Astra dites, emang jago, ya lulus lah. Tes, kerjalah di Astra. Cuman yang jadi masalah dia masih muda kali ya, etikanya nggak diasah, etikanya tidak diperbaiki. Jadi kebiasaan di dunia antah berantah itu tetap dipakai di dunia kerja. Jadi dia kerja di Astra, udah gitu dia ngelihat Astra kan bukan satu perusahaan ya. Astra kan banyak perusahaan di dalamnya. Ada Astra Internasional, ada Pama Persada, ada banyak banget lah. Astra tuh banyak perusahaannya, banyak banget. Dia kerja di Astra yang pusatnya lah, kira-kira kayak gitu. Ya dia ngelihat anak perusahaan yang ini itu diserang. Jebol lah, jebol. Cuman kesalahan fatalnya adalah dia tidak minta izin dulu buat ngejebol, dihajar aja buat jebolin. Ya orang nggak seneng dong dijebolin kayak gitu, ya udah dikeluarin. Sayang banget pada itu, pada level-level gitu gajinya sih udah belasan ya, 2 digit. Gajinya 2 digit. Jadi sampai dikeluarin kasihan banget. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah untuk sampai 2 digit itu dosen Anda sebagian nggak gajinya 1 digit loh.
Jadi dosen Anda di ITTS itu gajinya sebagian itu 1 digit, jadi kasihan sih sebenarnya. Jadi kalau Anda bisa nguasain ilmu kayak gini, gajinya 2 digit. Jangan sampai cuman gara-gara etika, gara-gara sopan santun kita dikeluarin, kan nggak lucu banget. Kalau kita dikeluarin kayak gara-gara sesuatu yang emang dahsyat banget ya nggak masalah lah. Cuma dikeluarin cuma gara-gara kayak gitu doang kan parah. Jadi ada etika yang harus dipegang sih, gitu ya. Dan dalam suatu proses penetration test hacking itu kita waktu minta izin, biasanya orang yang akan ngasih izin ngasih batasan. Oke, silakan Anda hack, cuman Anda hanya boleh hack aplikasi ini aja. Jadi biasanya dia ngasih definisi. Jadi waktu kita minta izin, dia akan ngasih batasan. Ini penting banget ya. Jadi tolong dipegang baik-baik. Ini urusannya dengan karir Anda ke depan. Kalau sampai nama kita jelek, itu buat bersih nama panjang banget ceritanya. Jadi bisa-bisa kalau nggak bersih jadi berabe urusannya. Karena kita jadi susah cari kerja. Karena dunia IT itu sempit ya. Orang akan ngomong satu sama lain, aduh jangan dia deh, dia jago tapi nggak bisa direm. Nah, berabe itu urusannya tuh. Kalau sampai ada kayak gitu berabe, gitu ya. Jadi ini dipegang baik-baik. Beres. Kalau cuman cari duit aja mah nggak susah lah, asli nggak susah. Kegiatan dalam kuliah ethical hacking, belajar teori. Itu tadi etika dalam hacking bukan teori ya, itu lebih filosofi lah. Terus saya akan coba banyak praktek, coba ngerjain tugas. Saya sebenarnya pengennya di akhir kuliahnya Anda belajar bikin ini sih sebenarnya, bikin laporan. Itu yang lebih keren kalau bisa bikin laporan. Laporannya gampang sih sebenarnya, bisa pakai Google Gemini, kayak pakai ChatGPT kita bisa. Cuman yang susahnya bukan Gemini ChatGPT-nya. Untuk sampai Gemini dan Gemini ChatGPT itu biasanya mereka nggak suka sama laporan hacking ya. Untuk bikin ini aja setengah mati saya harus nipuin Gemini sama ChatGPT. Ini jujur aja, saya pakai Gemini ChatGPT biar keluarnya bagus. Cuman saya harus tipu-tipu mereka. Kalau enggak dia nggak mau ngeluarin soalnya. Jadi kalau udah ada kata-kata hacking dia susah banget nih ngeluarin kayak giniannya susah. Jadi kalau bikin laporan ChatGPT lebih lebih permisif tuh lebih mengizinkan lah. ChatGPT lebih oke lah. Jadi kita bisa dengan ChatGPT, cuman kita harus supply ke ChatGPT-nya data-data hasil hackingnya kita ya. Nah itu dibikinin laporan. Ini penting. Duitnya ada di sini. Oke. Cuman di kuliah yang ini belum saya siapin saya bikin laporan sih sebenarnya. Saya lebih ujian aja. Cuman sebetulnya harusnya terakhir bikin laporan. Atau pilihan UASnya saya kasih pilihan ya nanti, mau bikin ngerjain UAS soal atau bikin laporan hacking. UASnya digituin aja lah ya, 2 pilihan lah, mau bikin laporan hacking atau ngerjain ujian. Ini lagi mikir ini lebih bermanfaat bikin laporan itu. Laporan itu sah-sah aja kalau kita pakai ChatGPT apa Gemini. Yang diperlukan adalah kita harus mulai dari awal. Di laporan tuh ada beberapa poin yang harus ada di laporan, misalnya bolongnya di mana, kenapa bolong, kemudian juga harus ada bagaimana saran untuk mengatasi hole tadi seperti apa. Itu harus ada di laporan, gitu ya. Tapi bisa lihatlah contekan-contekan laporan. Ini di kuliah yang kuliah saya ini laporannya belum saya siapin soalnya. Harusnya saya siapin. Habis ini kuliah baru dibikin seminggu yang lalu, parah banget. Oke, balik lagi. Ini definisi. Balik. Oke. Ini definisi udah beres. Saya masuk ke sini lagi. Ini kira-kira definisinya ya. Nah, peran tanggung jawab ethical hacker. Buka, ini pertanyaan dari Galih, bagus.
Kalau sistem yang akan kita tes adanya di Google Cloud, berarti kita ngetes seluruh Google Cloud-nya. Ya enggak lah, itu yang tadi scope. Jadi waktu kita minta izin, kan ini sistemnya ada orang yang punya, bukan Google Cloud yang punya ya. Ada orang yang punya, orang ini nyewa Google Cloud. Jadi kita minta izin sama orang atau instansi tadi, lebih enak bukan minta izin sih sebenarnya. Lebih enak kalau ditawarin kerjaan sama mereka buat tolong pentesin dong sistem saya. Lebih enak yang itu sih. Cuman sampai level itu biasanya ada tahapannya sih. Kalau kayak Pak Dimas, itu tahapannya udah tolong pentesin sistem saya. Pak Dimas sudah sampai level itu. Kalau yang masih pemula-pemula, kita yang nawarin, Pak, mau nggak sistemnya kita pentesin? Nah, kalau yang di dua hal tadi, apakah ditawarin atau kita yang menawarkan, nanti si orang tadi akan ngasih scope daerah, wilayah, ininya ya, wilayah kerjanya. Oke, silakan Anda tes sistem saya. Sistem saya hanya IP ini. Sistem saya, kalau di IP ini ada beberapa aplikasi, dia akan bilang, sistem saya hanya IP ini dan hanya aplikasi ini aja yang boleh dites. Aplikasi yang lain nggak boleh dites. Jadi sampai level itu. Jadi waktu kita minta izin atau kita nawarin, mereka harus ngasih tahu yang boleh IP ini, sistem ini aja. Dan jangan macam-macam di luar itu. Soalnya kalau udah macam-macam di luar itu, kita udah di luar scope jadi urusannya. Jadi kita bisa nanti dituntut segala macam urusannya. Gitu. Biasanya kalau bikin perjanjian seperti itu ada NDA, Non-Disclosure Agreement. Jadi perjanjian untuk non-disclosure itu apa ya? Disclose tuh pokoknya perjanjian untuk merahasiakan lah, kira-kira sederhananya gitu. Jadi semuanya dirahasiain dan hanya itu aja yang dites, nggak boleh keluar dari situ, gitu, kira-kira gitu. Beres ya? Jadi itu peran utama hackernya adalah melakukan pentest, pengujian dari kerantangan sistem jaringan, tapi nggak semuanya diajar. Jadi kalau tadi sistemnya ada di Google Cloud, ya nggak seluruh Google Cloud kita ajar. Cuman sistem yang minta dites aja. Jangan kemana-mana. Berapa ya urusannya? Terus kita pentest, terus kita akses kelemahan dari si sistem atau aplikasi itu, vulnerability assessment. Kemudian kita juga bisa akses risiko. Misal di sistem itu ada data-data pribadi. Jadi kita lihat, wah ini bocor nih, kita kasih laporan. Ini data pribadinya bisa bocor. Risikonya yang harus ditanggung sama Anda yang sebagai Bapak yang sebagai punya sistem. Ini data pribadi bisa bocor. Urusannya karena ini bisa bocor, nanti Bapak harus berhadapan sama undang-undang perlindungan data pribadi, dan kalau saya bocor urusannya 50 miliar. Kita tulis gitu ya. Jadi kita tulis, oke, yang ini resikonya 50 miliar. Yang ini resikonya apa? Ini resikonya apa? Dikasih tahu semua. Jadi kita bukan hanya ngejebolin ya. Bukan hanya ngejebolin, kita juga analisa bolongnya di mana, kita analisa risikonya di mana. Terus kita juga bisa dipakai untuk meningkatkan kesadaran keamanan dalam organisasi juga boleh. Yang security awareness juga bisa. Salah satu cara security awareness yang dilakukan sama teman-teman saya itu gini kira-kira. Kita melakukan pentest. Tapi ini di bank sih. Di bank. Ini beneran dikerjain ya, jangan buat ini bukan bohong, ini beneran dikerjain. Orangnya masih ngajar sekarang di SGU. Lagi S3, lagi masih ngajar SGU. Jadi salah satunya adalah gini, bosnya banknya bilang gini, tolong dong dites satpamnya saya. Jadi ditesnya bukan hanya, jadi ngetesnya bukan ngetes server aja ya, ngetesnya benar-benar sampai orang. Jadi satpam dites, sekretaris dites, bisa juga help desk dites. Jadi semua yang ada di bank itu dites semua, satpam segala macam. Cara ngetes satpam kira-kira kayak gini lah. Jadi bisa aja kita minta izin sama satpam bank, Pak, saya diminta tolong nih sama Bapak pimpinan atau Pak Direktur
untuk ngambilin kunci mobilnya di kantornya, di kamarnya. Bilangnya gitu aja. Kalau sapaannya bilang iya tanpa minta identitas segala macam, nah itu langsung tuh satpam ditegur aja habis itu. Jadi kita ngetes yang blow-on kayak gitu sih. Jadi kita ngetes kayak gitu. Misal ini sekretaris direktur ya. Cara ngetesnya juga kayak gitu, Mbak atau Bu. Saya diminta sama Pak Direktur buat benerin laptopnya di dalam. Saya dari toko komputer ini, katanya laptopnya nge-crash. Saya harus benerin. Oh ya silakan Pak, itu kamarnya itu laptopnya. Dah, itu sekretaris bisa langsung KO habis itu langsung. Jadi separah itu cara ngetesnya sampai orang pun. Jadi yang melakukan serangan bukan hanya, jadi yang namanya pentest itu bukan hanya ngehack software ya, bukan. Kita sistem, kita hajar semuanya, gitu ya. Itu dikerjain sama teman-teman saya. Jangan khawatir, kerjain beneran loh itu. Jadi ngetes satpam dihajar, helpdesk cara ngetesnya gini helpdesk. Misal gini nih, ini kejadian bener ngetes helpdesknya gini nih. Misalnya ada situs untrusted ya, kalau kita nge-web sertifikatnya nggak beres kan keluar kayak gini ya, untrusted web access, kayak gini lah. Nih kayak gini ya, ada, bisa digedein nggak sih? Nah ini kayak gini ya, this site security certificate is not trusted. Nah ini kejadian ini akan terjadi kalau ada man in the middle attack misalnya. Ini bahaya banget sih. Dan ini kejadian sama salah satu bank swasta lah. Nah, ini anak-anak kan ya karena kita hacker-hacker parah-parah juga, dites lah kayak gini. Helpdesk-nya dites. Jadi prosedur yang benar, kalau sampai keluar seperti ini, site security certificate not trusted, ada man in the middle attack. Man in the middle attack kalau terjadi itu dia bisa ngambil alih sambungannya loh. Jadi sambungan yang ke bank tadi bisa diambil alih sama hackernya, hacker yang bisa melakukan transaksi. Walaupun tadi awalnya mungkin si komputer atau handphone kita yang transaksi, tapi kalau sampai ini di-allow, kalau ini ada proceed anyway diklik, hackernya jadi bisa jadi yang melakukan transaksi. Dan banknya nggak bisa ngecek lagi nanti ini apakah hacker atau yang bukan, banknya nggak tahu gitu. Nah ini kita bisa pura-pura jadi orang yang jadi nasabah bank yang kena seperti ini. Jadi ada hacker di tengahnya yang melakukan MITM, man in the middle attack. Terus kita telepon dong ke helpdesk di bank. Mbak, ini ada di halaman web saya lagi melakukan internet banking ke bank Mbak. Kemudian ada tulisan the site security certificate is not trusted. Cuma di bawahnya ada pilihan nih, proceed anyway atau apa, next atau apa. Nah udah gitu kalau si helpdesk-nya nggak punya pengetahuan dengan benar, oh udah aja di nextin aja, itu proceed anyway diklik aja biar cepet urusannya gitu kan, ya kacau dah. Ini kejadian beneran ini. Langsung helpdesk-nya diproses. Ya kita kan sebagai pentester ngetes dong, lulus apa enggak nih si helpdesk-nya. Ya kalau nggak lulus ya kita proses, habis tuh helpdesk gitu. Separah itu, jangan khawatir ya. Jadi kalau udah melakukan pentest, kita bukan pentest hacker, kita pentest semua sistem. Orang juga kena, gitu, pegawai kena, semua kena. Kalau kita pentestnya rada-rada ini apa? Kalau yang dilakukan sama teman-teman di kemarin Pama Persada kalau nggak salah, Pama atau Astra Finance ya, yang dilakukan adalah si IT-nya si Astra Finance atau Pama Persada, lupa lah. Mereka itu bikin Trojan. Udah gitu Trojannya disebarin make nomor HP-nya bos direktur, ngelepasin ke grup gitu, APK dilepasin di grup. Padahal udah dikasih tahu sebelumnya kalau ada APK di grup WhatsApp jangan diklik. Cuman ini yang bikin anak IT kan. Anak IT kan bisa pakai HP-nya
direktur dong, dilepasin tuh Trojan di grup. Wah, ya pada ngeklik sebagian yang udah ngerti nggak ngeklik. Tapi kan ya bayangin ini bos minta diklik, ya diklik karena yang minta bos, padahal udah dikasih warning jangan pernah ngeklik APK di grup WhatsApp. Diklik. Yang ngeklik langsung kecatat dong sama IT, langsung diproses. Jadi separah itu yang namanya pentest ya. Jadi jangan berpikir pentest itu cuma ngejebolin aplikasi, bukan. Kita ngejaga sistem, memastikan bahwa sistem itu kuat, gitu ya. Oke, tadi saya mana sih ininya? Di mana sih saya? Sini ya. Ini security awareness seperti itu ya, kira-kira meningkatkan kesadaran sistem. Jadi kita harus pinter sih. Waktu security awareness bukan cuma ngasih ceramah bahwa supaya aman harus gini-gini, bukan cuma itu. Kita juga harus memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di organisasi, di perusahaan itu memang sadar akan keamanan. Jadi Anda yang memastikan itu semua, gitu ya. Kalau di Bank Indonesia, akhirnya anak IT bikin soal buat internet safety di tiap kali login. Jadi tiap kali login keluarin satu soal. Si karyawan Bank Indonesia harus jawab soal tadi. Satu soal doang tiap kali login, bayangin tiap kali login satu soal. Akibatnya si IT Bank Indonesia bisa nilai dong. Sekarang kondisi karyawan apakah aware nggak soal keamanan. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi security awareness bukan cuma sekedar ngasih ceramah, bikin dokumentasi, enggak. Mereka harus kreatif gimana bisa menilai keamanan seluruh organisasi. Mulai dari satpam, office boy, sekretaris, semuanya sampai pimpinan. Gitu. Ini harus diberesin semuanya urusannya. Beres ya? Ini yang di Bank Indonesia soalnya dari saya sih sebenarnya. Jadi soalnya ono yang dipakai. Nah, yang lain lagi, ethical hacking juga harus bisa melakukan respons kalau ada kejadian. Jadi kalau ada kejadian, insiden, bagaimana cara responsnya, bagaimana melakukan pemulihan. Gitu. Konsekuensinya, seorang ethical hacker bukan cuma bisa ngejebolin, dia harus ngerti cyber security-nya, settingan server segala macam harus ngerti dia. Gitu ya. Ini yang terakhir adalah ngembangin kebijakan, policy buat ngamanin. Ini kerjaannya nggak gampang loh. Emang lu pikir gampang ethical hacking? Enggak, susah ini. Yang bener ya, kalau kita cuman pentest doang sih gampang. Cuman kita lebih dari pentest. Gitu. Karena kita harus tanggung jawabin ke manajemen ya, ke organisasi. Harus ngerjain apa, risikonya apa, kondisi sistemnya seperti apa. Sistem bukan hanya hardware ya, tapi manusia juga, lingkungannya juga, nasabahnya kayak gimana, bagaimana caranya kita minterin nasabah. Ini semua harus dikerjain. Jadi bonyok sih sebenarnya, tapi ya tergantung panggilan jiwa lah. Kalau emang jiwanya di sini ya udah masuk, nggak masalah sih. Oke, tanggung jawab seorang ethical hacker. Yang pasti dia punya kode etik. Harusnya baca, bentar. Ada sih kode etiknya, coba bentar. Ada nggak ya? Ini bentar lagi mau azan nih, maghrib. Udah ntar aja lah, cari kode etik mah gampang lah. Ada sih kode etik hacking tuh ada. Silakan dibaca-baca. Seperti misalnya kode etik hacking ya, kode etik seorang hacker ya. Misalnya tidak nyebarin akses ke orang-orang yang bakal ngerusak kayak gitu-gitu. Ya, azan. Oke, azan. Saya buka dulu ya. Kita akan mulai lagi berarti jam 6.20 kali ya. 6.20 ya. Saya ini buka puasa dulu soalnya. Oke, kita break dulu. Kita mulai lagi jam 6.20 lah kira-kira. Oke, sampai ketemu 6.20. Terima kasih.